Setiap hari, ribuan orang berangkat mengejar tujuan mereka masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk kota, waktu terasa berjalan begitu cepat. Stasiun ini, orang datang dan pergi dengan kesibukannya sendiri. Sebagian memilih menatap layar ponsel, sebagian hanya menunggu kereta berikutnya datang. Padahal, di sela-sela waktu yang singkat itu, selalu ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Halo, aku Della. Di video ini, aku ingin mengajak kalian melihat bagaimana kebiasaan sederhana, yaitu membaca satu halaman setiap hari, dapat mengubah cara kita memanfaatkan waktu. Aku percaya bahwa membaca tidak harus menunggu waktu luang yang panjang. Bahkan beberapa menit di sela perjalanan pun bisa menjadi awal untuk mengenal banyak hal baru. Perjalanan ini kemudian membawaku ke sebuah tempat yang selalu memberikan ketenangan. Tempat yang dipenuhi ribuan cerita, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai zaman. Sebuah tempat yang mengajarkan bahwa membaca bukan sekedar aktivitas, melainkan cara untuk terus bertumbuh. Di perpustakaan, setiap rak menyimpan kisah yang berbeda. Ada sejarah, sastra, ilmu pengetahuan, hingga kini perjuangan tokoh-tokoh yang mungkin belum kita kenal. Semua tersedia dan menunggu untuk dibuka. Semakin banyak buku yang kubaca, semakin kusadari bahwa pengetahuan bukan hanya diperoleh dari bangku kuliah, tetapi juga dari halaman-halaman buku yang sering kita abaikan. Aku tidak pernah memaksakan diri untuk membaca banyak halaman dalam sehari. Cukup satu halaman, karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita selesai membaca, tetapi seberapa konsisten kita menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan. Yang membuatku semakin bersemangat adalah bertemu dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang sama. Di komunitas baca, aku belajar bahwa membaca bukan aktivitas yang membosankan. Justru dari sinilah lahir banyak diskusi, sudut pandang baru, dan motivasi untuk terus belajar bersama. Oke Kak, menurut Kakak kenapa sih budaya membaca masih sangat penting di era digital saat ini? Kalau dari aku pribadi ya, membaca itu bekal utama untuk kita dalam memahami banyak hal. Jadi di era apapun itu, termasuk di era digital, misalnya sekarang membaca itu adalah bekal yang harus tetap kita lakukan, terutama misalnya kita ingin memahami digital itu sendiri. Jadi di era yang sekarang yang serba cepat, kita serba mudah pun tetap harus ada bekal untuk memahami dari hal-hal tersebut, makanya membaca itu tetap penting. Apa sih Kak harapan Kakak untuk budaya baca di Kabupaten Lebak ke depannya? Semoga masyarakat Lebak bisa menggunakan literasi untuk memenuhi hasrat penasarannya. Bapak, apa kira-kira tujuan utama dari komunitas baca di Rangkas ini? Iya, kami ingin mencoba mengajak warga, teman-teman di Rangkas Bitung untuk belajar sastra secara murah, massal, dan ada nilai sosialnya. Nah, format baca di Rangkas ini membaca satu novel secara pelan-pelan, satu pertemuan 2 sampai 2,5 jam, kita baca 5 atau 6 halaman. Satu novel bisa tamat 1 tahun, 1 tahun setengah. Jadi tujuan utamanya kita belajar sastra dengan murah, massal, dan ada nilai sosialnya. Kita memanfaatkan ruang-ruang publik untuk dijadikan tempat di mana orang bisa
bisa berkumpul, bertemu, dan dipertemukan oleh sastra, oleh novel. Karena membaca bukan tentang siapa yang paling banyak menyelesaikan buku, melainkan siapa yang terus membuka lembaran baru setiap harinya. Mari jadikan membaca sebagai bagian dari keseharian. Kunjungi perpustakaan sebagai tempat menambah pengetahuan, dan temukan semangat baru melalui komunitas baca sebagai wadah untuk belajar bersama. Karena setiap perubahan besar selalu berawal dari satu halaman.